Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hazan nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannamu wa sa'at masira. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami Abi Imam Syekh Masjid Utun Bayi dan seluruh masyarakat Utun Bayi, Tunku Gusi dan seluruh masyarakat Utun Bayi. Kemudian guru kita Abu Ali dan seluruh guru-guru yang telah berhadir pada pagi yang berbahagia ini. Marilah sama-sama kita mengawali tausiah pada pagi ini. Tentunya kita menyampaikan segala puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmatnya kepada kita sekalian. Selanjutnya selawat dan salam mari pula sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita kehidupan dan kematian. Apa hikmah daripada Allah menjadikan kita kehidupan dan kematian? Tentunya Allah memberikan waktu yang lapang kepada kita, tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan kita beribadah kepadanya, Allah memberikan kepada kita bahagia dua negeri, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak nantinya.
Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Muluk ayat yang kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan kehidupan dan kematian kepada kita. Allah ingin mencoba kita semua. Siapa di antara kita yang bagus amal? Makanya hidup ini muslimin yang berbahagia tidak ada tugas lain. Yang paling utama adalah untuk kita beramal. Beramal soleh. Mulai daripada pagi, siang, malam hingga pagi kembali. Tugas yang paling pokok adalah kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan amal soleh, kita mencari, kita fokus kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridha Allah, mencari kemakmuran nanti di akhirat. Niscaya Allah akan memberikan kepada kita bahagia di dunia. Allah zat sang pencipta yang maha kasih dan maha sayang kepada hambanya. Maha kasih, maha sayang kepada umat nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita datang kepada Allah sejengkal, Allah akan datang kepada kita sehasta. Ketika kita datang kepada Allah sehasta, Allah akan datang kepada kita sedepa. Ketika kita berjalan kepada Allah, Allah akan berlari kepada kita untuk menjemput kita sebagai hambanya. Sayang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun lebih sayangnya Allah kepada kita. Jangan pernah ragu sedikit pun, jangan pernah bimbang sedikit pun, jangan waham malah. Allah pasti akan sayang kepada kita. Bahkan berbagai makar yang dilakukan oleh manusia, makar Allah itu lebih hebat daripada makarnya manusia. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka manusia berbuat makar dengan berbagai macam kecongkakan, dengan berbagai macam keahlian di dalam makarnya. Ingat, Allah juga berbuat makar, namun makar Allah itu lebih hebat daripada makar-makarnya manusia. Bukan hari ini muslimin sekalian, bukan sekarang muslimin yang berbahagia, dari tempo dulu, umat tempo dulu lebih hebat cara berpikirnya dan lebih dahsyat aksinya. Makar-makar mereka itu tumbang dengan makarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bagaimana makarnya orang-orang di luar Hawariyin, di luar orang-orang yang cinta dan sayangnya kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Mereka sampai ingin membunuh Nabi Isa. Mereka sampai ingin menangkap Nabi Isa hidup ataupun mati. Namun apa yang terjadi muslimin yang berbahagia? Ketika segerombolan mereka datang kepadanya, yang dikumandani oleh Yudas Iskariot, ketika hendak menangkap Nabi Isa, dengan cepat kilat Allah robah wajahnya Nabi Isa menjadi wajah komandan lapangan itu. Nabi Isa diangkat ke langit. Lalu mereka tangkap Yudas Iskariot itu dan mereka salib mati di ketika itu juga.
Setelah Yudas itu mati di salibnya, Allah robah kembali wajah seperti wajah aslinya. Mereka bingung. Apa bingungnya mereka? Kalau ini Yudas, kemana Isa? Kalau ini Isa, kemana Yudas? Yang jelas salah satu sudah hilang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, tetapi mereka diserupakan. Muslimin yang berbahagia, itu makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu contoh yang populer di hadapan kita, dan banyak contoh-contoh yang lain. Maka jangan coba-coba kita bermakar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di muka bumi ini Allah kepada kita semua Allah sayangi. Kepada kita Allah kasihi. Namun ada yang lebih Allah cintai. Siapa yang lebih Allah cintai ketimbang kita semua hamba-hambanya? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad seorang nabi dan rasul Habibullah. Allah tidak pernah memanggilnya dengan kata ya Muhammad. Allah memanggilnya ya Ibrahim, ya Isa, ya Nuh, ya Sulaiman, ya Daud, dengan panggilan nama. Tapi Nabi Muhammad Allah panggil dengan ya Rasulullah, ya Habiballah. Allah sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zurriyatih, dan keturunannya, anak cucu-cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, yang ada di mana saja mereka berada, Allah sangat sayang. Walaupun ada secercah kebencian, ada secercah kebencian yang ada di kalangan manusia, apapun golongannya, apapun agamanya, ketika sayangnya Allah datang, maka dengan seketika kebencian itu hilang. Muslimin sekalian. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Muslimin yang berbahagia, hidup kita adalah untuk berjuang. Hidup ini untuk berjuang. Rela berjuang, berani berkorban. Takut berkorban, jangan berjuang. Tidak berjuang, berhenti hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama ini, agama Islam ini kepada kita adalah lewat perjuangannya yang luar biasa. Nabi berhijrah yang pertama ke Taif. Nanti Bapak Ibu kalau umrah dan dibawa ke Taif, Bapak Ibu bisa menyaksikan bagaimana Taif sekarang. Sampai di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak oleh warga dan pemuda-pemuda yang ada di Taif. Nabi bersama Zaid bin Harisah. Nabi disorak-sorai, dilempar dengan kotoran onta, dengan batu, dengan pelepah kurma. Bahkan Nabi terjatuh dan berdarah di betisnya.
Ketika sang Habibullah jatuh dan rebah, dengan cepat kilat Jibril pun datang ingin menolongnya. Seraya Jibril berkata, "Ya Muhammad, masa iya orang ini melemparkan kamu dengan batu, dengan kotoran onta, dengan pelepah kurma? Hai Muhammad, izinkan kepadaku, akan kuhancurkan negeri ini, laksana kuhancurkan negeri Nabi Lut." Itu marahnya Jibril. Coba bayangkan seorang Jibril yang luar biasa kekuatannya diberikan Allah, hilang kesabaran karena kecintaan Allah, mereka lempar dengan batu. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul yang penyayang. Nabi mengatakanlah, "Jangan wahai Jibril, jangan engkau lakukan itu. Mereka hari ini tidak beriman. Mereka hari ini tidak Islam. Mereka menolak kedatanganku. Mereka benci kepadaku. Tapi wahai Jibril, di dalam sulbi mereka ada cucu-cucu mereka, anak-anak mereka, cicit mereka yang nantinya akan menerima aku. Mereka akan beriman menjadi orang-orang baik nantinya." Seraya Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma, ya Allah, tunjukilah mereka, karena mereka tidak tahu. Allahumma hadil qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah mereka kaumku ini, karena mereka tidak tahu. Atas kebodohan mereka, atas ketidakpahaman mereka, Nabi mendoakan untuk mereka. Bahasa kita, racun dibalas dengan madu. Pikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahsyat, lebih hebat dari pikirannya seorang malaikat Jibril. Pandangan Nabi ke depan jauh lebih hebat daripada pandangan seorang Jibril, muslimin sekalian. Bahkan hari ini lihat di Taif, orang-orang beriman, orang-orang pada beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Itu menunjuki apa? Allah menerima doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semua berjuang. Ketika Nabi masih hidup sampai Nabi pada wafat, sahabat meneruskan risalah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi tidak hanya mencari surga untuk dirinya, tidak hanya mencari kedamaian hidup untuk dirinya dan keluarganya, tapi para sahabat mencari surga untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk manusia semuanya. Ini pikiran briliannya para sahabat. Ada yang Nabi utuskan ke Turki waktu itu, ke Syria, ke Bukhara, Bukhares Soviet sekarang, Rusia. Ada yang Nabi utuskan ke Yaman. Salah satu sahabat yang cerdas yang namanya Mu'ad bin Jabal,
Ini sahabat Nabi yang sangat cerdas pikirannya. Nabi mengutuskannya ke Yaman. Dan Nabi katakan kepadanya, akhbirhum, kabarkan kepada mereka orang Yaman, Allah mewajibkan solat kepada mereka, puasa kepada mereka, haji kepada mereka, zakat kepada mereka. Bahkan yang paling menonjol, Rasul mengutuskan Mu'adz ke Yaman adalah untuk memungut zakat. Kenapa? Karena Yaman pada waktu itu ekonominya sudah sedikit mapan ketimbang dengan di Mekah dan di Madinah. Mekah di Madinah pada waktu itu belum ada minyak bumi, gas alam, belum ada hasil bumi. Nabi membangun pemerintahannya hanya dengan zakat. Apa kata Nabi kepada Mu'adz? Tu'khadu min aghniyaihim wa turadduna ila fuqaraihim. Ambillah zakat dari orang kaya mereka dan berikanlah zakat kepada orang fakir di kalangan mereka itu sendiri. Salah seorang sahabat bertanya, ya Mu'adz, bagaimana actionmu di sana di Yaman? Saya akan melaksanakan tugas dengan petunjuk Al-Quran. Andai kata di Al-Quran nggak dapat petunjuk, saya akan membuka hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu tak dapat, saya akan berijtihad, saya akan berpikir, karena memang beliau itu adalah mujtahid. Lama beliau di Yaman. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Mu'adz bin Jabal pulang ke Madinah. Bersamanya dengan harta yang banyak, berkuda-kuda. Mu'adz membawa harta ke Madinah dan dipersembahkan kepada Umar bin Khattab. Ketika itu Umar tidak senyum. Merah mukanya Umar. Namun Mu'adz dengan santai bersalaman dengan seniornya Umar bin Khattab. Ya Mu'adz, apa yang kamu bawa kemari? Apakah ini perintah Rasulmu? Perintah Rasul kita kepadamu? Bukankah Nabi mengatakan ambilkan zakat dari mereka, berikan kepada mereka pula? Mu'adz menjawab, ya Umar ibn Khattab, saya dengan staf saya di sana sudah melaksanakan perintah Rasul dengan sebaik-baiknya. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, mereka tetap memberikan zakat ke kita. Dan mereka memahami satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yadul ulya afdalu min yadis sufla. Tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Tangan yang di atas lebih mulia ketimbang tangan di bawah. Rupanya mereka di sana, wahai Umar, berlomba-lomba di dalam memberi zakat. Mereka malu menerima zakat. Akhirnya hari ini di sana, wahai Umar, tidak ada lagi orang yang terima zakat, tapi semuanya orang memberikan zakat ke kita. Ketika tidak ada lagi orang yang terima, maka zakat kami bawa ke Madinah yang mulia ini, wahai Umar. Baru Umar tersenyum. Makanya muslimin sekalian, tidak boleh pindah zakat. Di mana kita bekerja, di mana kita berusaha, disitulah zakat kita bayar. Tidak boleh pindah ke tempat yang lain. Kecuali misalnya Luxmawe ini orang sudah pada kaya semua. Tidak ada lagi orang yang mau terima zakat.
maka zakat boleh kita bawa ke Kota Caneng. Zakat boleh kita bawa ke Singkil, ke Takengon, ke Medan ataupun kemana. Tapi selagi orang Losme masih membutuhkan pertolongan kita, berikan mereka. Zakat tidak boleh pindah ke tempat yang lain. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah para sahabat ingin mencari surga untuk dirinya cukup di Madinah, tidak kemana-mana. Bayangkan, ketika Bapak Ibu pergi haji dan umrah, tentunya kita akan berada di Madinah sampai 4 malam. Kita, orang lain semuanya berebut untuk beribadah di Raudhah, hanya untuk sholat 2 rakaat dan berzikir. Lalu kita diusir, datang antrian yang lain. Kenapa demikian? Di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, Raudhatun min Riyadil Jannah. Di antara rumah dan rumah Nabi, Raudhah, tempat mustajabah doa. Solat di sana lebih utama ketimbang solat di tempat lain di Masjid Nabawi. Doa di Raudhah lebih mustajabah ketimbang di tempat lain di Masjid Nabawi. Orang berebut-rebut ke Raudhah. Sahabat Nabi dulu tidak berebut. Mereka bisa berhari-hari i'tikaf di Raudhah. Itu apa? Untuk mencari surga Allah kepadanya. Tetapi sahabat tidak melakukan itu. Sahabat pergi. Sahabat hijrah. Artinya apa? Sahabat itu berjuang. Untuk siapa perjuangan? Untuk siapa perjuangan itu? Perjuangan para sahabat Nabi dulu bukan kepada keluarganya, tetapi hasil daripada perjuangan para sahabat dulu sampai hari ini masih kita nikmati perjuangan itu. Islam tiba kini dengan dakwah yang disampaikan oleh semuanya. Siapa pendakwah? Pendakwah itu ada orang alim, ada orang kuat, dan ada orang kaya. Itu pendakwah. Kalau kayak kita ini pengajar. Pendakwah adalah orang yang mengajak. Orang yang mengajak. Kita bisa ngajak orang di warung kopi. Kita bisa ngajak orang sambil bekerja di kantor. Kita bisa mengajak orang sambil tukang becak, sambil jual ikan di pasar. Di mana-mana kita bisa berdakwah, mengajak orang untuk berbuat baik. Apalagi mengajak orang ke masjid. Di masjid ada kita yang menyampaikan. Itu maka Nabi mengatakan satu hadis, "Man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi." Siapa saja kalian yang punya kekuatan, yang punya tenaga, maka berjuanglah dengan tenaga yang kamu punya. Kita hanya punya tenaga, hanya punya fisik yang kuat. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Siapa saja kalian yang punya ilmu, maka berjuanglah dengan ilmu yang kamu punya. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi malih. Siapa saja kalian yang punya harta, maka berjuanglah dengan harta. Punya tenaga, berikan tenaga. Punya harta, berikan harta. Punya ilmu, sampaikan ilmu itu kepada umat. Tujuannya apa? Mengajak umat untuk berbuat baik. Itu makanya Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 95. Apa kata Allah?
La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu lidharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidaklah sama orang yang duduk manis daripada orang-orang yang memang sudah beriman, yang tidak mudarat, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa mereka dan dengan harta mereka. Tidak sama muslim. Kita orang beriman, hari-hari kita hanya beribadat kepada Allah, duduk di masjid i'tikaf, sholat, berzikir, membaca Al-Quran, menunggu waktu-waktu sholat. Dan kita tidak peduli dengan lingkungan kita, apalagi berjauhan dengan kita, kita tidak peduli. Kita hanya beribadat kita oleh kita kepada kita, tidak kepada yang lain. Tidak sama muslimin sekalian, jauh sekali bedanya. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim al-qa'idina darajat. Allah lebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di atas orang-orang yang duduk manis, darajat, derajat yang tinggi muslimin sekalian. Salat berjamaah kita mendapat 27 derajat, itu selesai. Tapi orang-orang yang berjihad mendapat derajat yang sangat tinggi muslimin yang berbahagia. Namun apa kata Allah? Wa kullu wa'adallahul husna. Kepada tiap-tiap dua golongan itu, orang yang berjihad dan orang yang duduk di masjid, Allah janjikan surga. Kedua-duanya muslimin mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Namun apa? Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah lebihkan orang-orang yang berjuang dengan orang-orang yang duduk manis, pahala yang sangat besar. Itu maka Nabi katakan, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Lebih orang alim dengan orang abid seperti lebihku dengan serendah-rendah kalian. Bagaimana tingginya Nabi ketimbang dengan sahabat yang paling rendah, begitulah lebihnya orang alim, orang yang berilmu ketimbang orang abid. Nabi mengatakan pada siang lain, inna faqiha wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitan min alafi 'abid. Sesungguhnya seorang fakih, seorang yang alim fakih, yang war'a. Ingat, yang war'a. Apa itu war'a? War'a adalah orang alim yang memisahkan hartanya dari halal dan haram. Kehidupannya sangat steril. Apa yang dia makan, apa yang dimakan oleh keluarganya, semuanya halal. Yang haram ditinggalkan. Orang alim seperti ini muslimin sekalian, asyaddu 'ala syaitan min alafi 'abid. Setan lebih susah menghadapinya ketimbang 1000 orang abid. Kita 1000 orang sholat berjamaah dengan suara yang hebat, suara yang bagus sekali, tapi kosong daripada ilmu pengetahuan. Setan lebih sukar menghadapinya seorang abid yang war'at. Nabi mengatakan, innal halala bainun wal harama bainun wa bainahuma amrun mutasyabihat. Sesungguhnya halal itu sudah jelas, haram sudah jelas,
Wa ma bainahuma, barang antara keduanya halal dan haram itu urusan yang syubhat. Manittaqa anis syubhat faqad bari'a dino. Siapa saja yang memelihara diri daripada syubhat, maka selamatlah agamanya. Orang alim yang Nabi masukkan, jangankan haram, syubhat pun mereka sangat hati-hati, muslimin sekalian. Kenapa dengan syubhat? Nabi mengatakan, man hama haulal hima yusiku wa yaqa fihi. Siapa saja yang main-main di pinggir sumur, lama-lama akan jatuh ke sumur. Orang-orang yang sering-sering makan harta syubhat, lama-lama keenakan, kita juga akan makan haram. Orang alim yang Nabi masukkan tadi adalah yang sukar dihadapi oleh setan. Orang alim yang betul-betul steril hartanya, tidak pernah makan haram. Kenapa? Kullu lahmin waddamin nabata minal haram fannaru aula bih. Tiap-tiap darah dan daging yang sumbernya daripada haram, maka neraka layak baginya. Maka muslimin sekalian, hari ini kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat di masjid yang mulia ini di subuh ini. Bahkan di subuh-subuh sebelumnya dan subuh-subuh akan datang, kita bergerilya ke masjid-masjid yang lain. Kita sudah duduk manis di masjid. Mari kita tingkatkan lagi untuk berjuang, untuk mengajak saudara-saudara kita yang lain. Di mana kita ajak, macam saya katakan tadi, di mana saja posisi kita. Kita sebagai petani, kita sebagai nelayan, kita sebagai pedagang, kita sebagai penjual ikan, kita sebagai pegawai negeri, politisi, hakim, tentara, polisi, kita bisa mengajak teman-teman yang lain. Jangan hanya satu tentara di sini, jangan hanya satu polisi di sini, jangan hanya satu politisi di sini, kita ngajak yang lain. Ngajak wali kota, ngajak wakil wali kota, ngajak sekjen, ngajak semua. Itu namanya dakwah. Kita hanya menyampaikan ceramah di sini. Yang pendakwah adalah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.